Baiklah, saya akan melanjutkan bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktunya. Penelitian ini dilakukan pada beberapa literatur yang berupa jurnal, dan peneliti terlibat langsung dalam menganalisa isi jurnal tersebut. Dalam analisis menyinggung tentang alat pengembangan model pembelajaran materi alat optik, yaitu mikroskop. Yang kedua, tahapan penelitian. Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap identifikasi masalah, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap perancangan, tahap pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang pertama, tahap identifikasi masalah, di mana pada tahap ini peneliti mengawalinya dengan menemukan masalah yang didapat. Maka akan dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada dan menentukan rumusan masalah yang bertujuan untuk menentukan studi literatur serta mengetahui jenis pustaka yang dibutuhkan. Dan yang data, yang dimana mengkaji dan mempelajari bahan pustaka. Itu mengkaji sejumlah teori dasar yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. Yang ketiga, tahap pemeriksaan dan pengolahan data. Pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain. Yang keempat, tahap perancangan, di mana itu proses pembuatan mikroskop sebagai pengembangan perangkat model pembelajaran materi alat optik. Yang pertama, pilih botol plastik minum dengan motif aluran melingkar. Gunting botol pada bagian pinggir aluran yang cembung dan sisakan 3 aluran. Yang ketiga, tandai garis belahan simetris pada kedua sisi botol plastik. Yang keempat, gunting pada bagian antara kedua garis, kemudian gunting pada bagian pinggiran aluran cembung sampai batas antara garis sisi lainnya. Kemudian sisakan satu bagian alur cembung yang di tengah. Dan berikutnya, potong bagian alur 3 tepat pada garis belahan simetris yang telah ditandai. Kemudian lipat bagian alur 1 ke bagian alur 3 sampai ke bagian bawahnya dan lipat lagi. Kemudian potong bagian ujung alur 1 sepanjang 2 cm untuk lensa penutup. Dan berikutnya, bentuk lensa okuler pada alur 1 bagian yang cembung dengan panjang 2 cm dan berjarak 1,5 cm dari batas lipatan antara alur 3. Bentuk bulatan kecil dan tidak dihitamkan sebagai lensa okuler, sedangkan yang lainnya dihitamkan dengan spidol permanen warna hitam secara merata. Dan berikutnya, mikroskop sederhana dari botol plastik minum telah selesai dan siap untuk digunakan. Proses pengamatan pada mikroskop sebagai pengembangan perangkat model pembelajaran materi alat optik, yang dimana prosesnya yang pertama, balikan bagian alur 3 pada posisi cekung dan teteskan air pada bagian alur tengah. Letakkan preparat yang akan diamati, kemudian tutup dengan potongan plastik yang telah dipotong untuk lensa penutup. Kemudian preparat harus tepat di bawah lensa okuler. Balikkan alur 3 pada posisi cembung, kemudian lipat alur 1 ke alur 3. Tetesi air dengan menggunakan lidi atau congkel gigi di atas bulatan yang tidak diwarnai yang berfungsi sebagai lensa okuler. Arahkan ke tempat cahaya dan amati preparat melalui bulatan lensa okuler, dan sambil diamati gerakan alur 1 perlahan-lahan untuk mendapatkan hasil pengamatan. Dan yang terakhir, untuk melihat bayangan benda lebih luas, gerakkan alur 1 ke samping kiri atau ke kanan. Kelima, ada tahap pembahasan dan kesimpulan. Pada tahap ini, akan dipaparkan pembahasan mengenai hasil dan pemeriksaan dan pengolahan data di atas yang akan disertai dengan kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hasil. Proses pembelajaran ini menggunakan metode demonstrasi dan praktek langsung oleh siswa, sehingga harus memanfaatkan seluruh indera siswa. Kegiatan penginderaan yang sangat menonjol dalam membuat dan menggunakan mikroskop sederhana dari plastik minuman sebagai alat pembelajaran adalah mendengar dan melihat. Metode yang digunakan ini sesuai dengan pendapat Sumiati 2008. Mendengar berhubungan dengan penginderaan terhadap suara,
sedangkan melihat berhubungan dengan penginderaan terhadap objek nyata, seperti peragaan atau demonstrasi. Meningkatkan hasil belajar melalui proses mendengar dan melihat, sering digunakan alat bantu dengar pandang atau dikenal istilah media pembelajaran atau alat peraga. Langkah-langkah pembuatan dan penggunaan mikroskop sederhana dari botol plastik minuman sebagai alat pembelajaran pada pengamatan didemonstrasikan di depan kelas. Selanjutnya, siswa mempraktek langsung atau melakukan kegiatan yang telah didemonstrasikan. Dalam hal ini, guru melakukan penerapan prinsip belajar sambil berbuat, yaitu belajar akan efektif jika dilakukan dengan melakukan kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah mendengar, melihat, dan mengerjakan. Proses pembelajaran seperti ini akan melahirkan belajar bermakna dan tersimpan dalam memori jangka panjang bagi siswa. Kegiatan belajar ini sesuai dengan pendapat Sumiati 2008. Dengan melakukan perbuatan dalam proses belajar dapat memungkinkan pengalaman belajar yang diperoleh bersifat lebih baik dan tersimpan dalam daya ingatan atau memori dalam jangka waktu lebih lama. Siswa memperhatikan dengan seksama setiap langkah-langkah membuat mikroskop dari botol plastik yang dilakukan guru. Kemudian, siswa mencoba sendiri membuat mikroskop dari botol plastik. Guru memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa yang kurang memahami cara memotong plastik, dan guru memperhatikan setiap siswa yang sedang membuat mikroskop sederhana. Dalam proses pembelajaran membuat dan menggunakan mikroskop sederhana dari botol plastik minuman sebagai alat pembelajaran pada pengamatan dapat menarik dan mempertahankan perhatian siswa dengan baik. Pemusatan perhatian dan pikiran siswa atau berkonsentrasi terhadap proses pembelajaran akan muncul apabila ada minat. Minat merupakan perhatian yang bersifat khusus dan konsentrasi sering ditimbulkan karena adanya minat terhadap materi pelajaran yang dipelajari. Untuk menimbulkan minat, maka siswa harus menyenangi dan menganggap bahwa materi pembelajaran yang dipelajari sebagai sesuatu yang menarik dan disukai. Hasil pembelajaran dapat diperoleh dengan baik apabila proses pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif melakukan kegiatan sendiri. Sumiati 2008 mengatakan proses belajar dapat mencapai hasil yang lebih baik dan bermakna jika siswa terdorong untuk melakukannya. Banyak upaya agar siswa terdorong untuk belajar. Oleh karena itu, materi pembelajaran yang dipelajari siswa harus mempunyai makna bagi siswa sehingga akan timbul dorongan untuk terus melakukan kegiatan pembelajaran. Siswa menunjukkan minat yang tinggi dalam pembelajaran membuat dan menggunakan mikroskop sederhana dari botol plastik minuman sebagai alat pembelajaran pada pengamatan sel bawang merah. Mereka sangat berkonsentrasi dalam mengikuti setiap langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan mereka menyenangi dan pembuatan mikroskop ini menarik bagi mereka, sehingga hasil pembelajaran dapat diharapkan mencapai hasil yang baik. Kemudian adalah pembahasan. Dalam pembelajaran materi alat optik tentang mikroskop, siswa mengamati sebuah benda. Benda yang akan diamati diletakkan pada sebuah kaca perparat di depan lensa objektif. Siswa mengamati pembentukan bayangan dengan cara mendekatkan mata ke lensa okuler. Untuk memperoleh bayangan yang jelas, siswa harus menggeser lensa okuler dengan memutar tombol pengatur. Supaya bayangan terlihat terang, di bawah objek diletakkan sebuah cermin cekung yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dan diarahkan pada objek. Namun ada kendala dalam pembelajaran alat optik mikroskop ini, karena jumlah mikroskop yang ada di suatu sekolah terkadang tidak memadai, mengharuskan satu buah mikroskop terpaksa dipakai untuk banyak anak sekaligus. Langkah kerja penggunaan mikroskop diperagakan oleh siswa secara bergantian. Siswa tidak fokus untuk mencobanya secara menyeluruh. Akibatnya pembentukan bayangan yang terlihat tidak fokus, cahayanya kurang bagus, dan hasilnya pun tidak optimal. Atas dasar alasan di atas, maka diperlukan adanya solusi yang dirangkai sedemikian rupa
sehingga meningkatkan fungsinya untuk mengamati objek dengan pembentukan bayangan yang fokus. Media mikroskop sederhana yang dikembangkan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mikroskop sederhana antara lain terbuat dari bayangan yang mudah diperoleh dari lingkungan sekitar. Proses pembuatannya tidak sulit sehingga siswa membuatnya sendiri. Kekurangan mikroskop sederhana adalah hanya mampu melihat objek dengan perbesaran 20 kali dari ukuran sebenarnya. Sehingga untuk melihat sel yang ukurannya terlampau kecil tidak begitu jelas. Hanya bisa melihat ukuran sel yang besar seperti sel umbi bawang merah dan ukuran tingkat jaringan. Mikroskop sederhana ini memberi sumbangan pada pembelajaran fisika, terutama pada materi sistem organisasi kehidupan. Namun, tidak menutup kemungkinan pada materi fisika yang lain, seperti materi klasifikasi makhluk hidup. Walaupun tergolong sederhana, media mikroskop sederhana dapat menjadi solusi alternatif bagi sekolah yang belum tersedia mikroskop cahaya konvensional. Dengan metode ini, maka konsep pembelajaran yang disampaikan akan masuk ke dalam struktur kognitif siswa, sehingga informasi yang diperolehnya akan bertahan lebih lama. Hal ini sejalan dengan yang menyatakan bahwa faktor internal dan eksternal dalam belajar mempengaruhi kemampuan peserta didik dan menyerap informasi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya akan membacakannya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil, dapat disimpulkan bahwa 1. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan menggunakan model pembelajaran materi alat optik berbantuan mikroskop dinyatakan layak karena valid, praktis, dan efektif dalam melatihkan keterampilan proses sains dan pemahaman konsep siswa pada materi alat optik. Kedua, penggunaan mikroskop di kelas dapat meningkatkan kecerdasan majemuk seperti berikut. A. Siswa dapat langsung menghadapi kondisi keterbatasan alat pembelajaran, serta siswa dituntut mempunyai kreativitas merakit media pembelajaran apabila belum tersedia. Sebagai alternatif pengganti mikroskop, dilakukan pembuatan mikroskop sederhana dari botol plastik minuman dan digunakan sebagai alat pembelajaran pada pengamatan. B. Siswa dapat langsung mengamati sampel yang dipraktikkan melalui mikroskop. C. Siswa memiliki kesempatan ilmu untuk membuktikan bagaimana sampel bekerja dalam mikroskop yang berhubungan dengan rekayasa penerapan ilmu optik serta belajar beragam bagian mikroskop. D. Terbentuknya pengalaman dalam proses pembelajaran yang bisa menguntungkan dalam belajar fisika. Maka media pembelajaran penggunaan mikroskop dalam praktikum sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. B. Saran. Beberapa saran dapat diberikan oleh penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Persiapan dan pengelolaan waktu perlu diperhatikan karena penerapan perangkat pembelajaran model pembelajaran materi alat optik berbantuan mikroskop membutuhkan waktu dalam proses pemahaman. Kedua, keterampilan menggunakan mikroskop sederhana serta dalam menginterpretasikan data perlu mendapat perhatian karena berdampak pada keterampilan. Ketiga, perlu dilakukan pelatihan lebih lanjut dalam keterampilan proses sains lainnya. Baik, sekian dari hasil ini. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Sekian hasil presentasi yang dapat kami kabarkan. Jika ada salah kata, kalimat maupun ucapan kami mohon maaf. Saya tutup dengan selamat malam.